Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama kakak Maulida Sukmalia. Kalian bisa panggil kakak dengan sebutan Kak Maulida ya. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah membahas mengenai peristiwa alam, yaitu ada kemarau, terjadinya siang dan malam, dan penghujan. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai bencana alam. Dari apa itu pengertian bencana alam, macam-macam bencana alam, penyebab bencana alam, dan kita juga dapat membantu teman-teman kita yang terkena bencana alam. Jika kita terkena bencana alam dan dibantu oleh teman-teman atau saudara kita, jangan lupa ya untuk mengucapkan berterima kasih. Lalu, bagaimana sih cara mengucapkan terima kasih yang baik? Yuk, simak video selanjutnya. Teman-teman semua, apa ada yang tahu apa sih itu bencana alam? Nah, bencana alam merupakan peristiwa alam yang menyebabkan kerugian pada masyarakat, baik itu kerugian korban jiwa, harta, ataupun benda. Teman-teman, bencana alam itu sangat mengerikan. Bencana alam datangnya secara tiba-tiba. Kita tidak akan tahu kapan bencana alam itu akan terjadi. Bencana alam disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor manusia, dan yang kedua ada faktor alam. Teman-teman, bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam merupakan bencana alam yang terjadi secara alami, dan kita tidak akan tahu kapan terjadinya. Contoh dari bencana alam itu ada angin topan, gempa bumi, dan tsunami. Nah, teman-teman, angin topan terjadi pada saat udara semakin panas, lalu angin tertiup berjam-jam. Kemudian angin tersebut akan menjadi besar dan membentuk sarang angin yang memutar-mutar. Teman-teman, angin topan itu sangat ganas. Pohon-pohon ataupun rumah-rumah bisa rusak loh terkena angin. Nah, untuk yang selanjutnya ada gempa bumi. Teman-teman semua pernah gak merasakan adanya gempa bumi? Pasti pernah ya. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat dari perlepasan energi secara tiba-tiba. Seperti kita sedang bermain ayunan, tetapi guncangannya sangat dahsyat. Bisa merusak rumah, gedung, bahkan jalanan pun bisa rusak. Nah, yang terakhir ada tsunami. Apakah teman-teman semua pernah merasakan atau melihat adanya tsunami? Kalian belum lahir ya? Dulu di Pangandaran pada tahun 2006 pernah terjadi bencana tsunami yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Teman-teman, ada yang tahu nggak apa sih penyebab dari tsunami? Nah, penyebab dari adanya tsunami yaitu yang pertama adanya gempa di dasar laut, lalu yang kedua adanya letusan gunung berapi di bawah laut,
Dan yang terakhir terjadinya longsor di bawah laut. Nah, yang terakhir ada bencana alam yang disebabkan oleh faktor manusia. Bencana alam tersebut merupakan bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab dan merusak lingkungan. Contohnya ada banjir dan longsor. Pertama ada banjir. Banjir disebabkan oleh ulah manusia yang sering membuang sampah sembarangan. Ayo di sini siapa yang sering membuang sampah sembarangan? Semoga teman-teman di sini semua mencintai lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan ya. Teman-teman semua, kakak ada sedikit cerita tentang banjir di tempat tinggal kakak. Pada tahun 2018, sekitar akhir bulan November, di Pangandaran pernah terjadi bencana banjir. Banjir tersebut tingginya sekitar 10 hingga 80 cm yang mengakibatkan banyak rumah yang terendam dan juga sekitar 4.000 orang yang mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Banjir tersebut disebabkan oleh pasang air laut dan meluapnya Sungai Cikidang. Terdapat 5 kecamatan yang terkena banjir. Yang pertama, Kecamatan Pangandaran. Yang kedua, Kecamatan Kalipucang. Yang ketiga, Kecamatan Padaherang. Yang keempat, Kecamatan Parigi. Dan yang kelima, Kecamatan Cijulang. Yang kedua, ada longsor. Longsor disebabkan karena penebangan pohon secara liar atau sembarangan. Dengan menebang pohon secara liar atau sembarangan, hutan kita menjadi gundul, sehingga menyebabkan tanah longsor. Agar tanah tidak longsor, kita harus mencintai lingkungan ya teman-teman. Jika kita menebang pohon, kita harus melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali ya. Kakak ada cerita lagi nih teman-teman tentang bencana longsor di tempat tinggal kakak, yaitu di Pangandaran. Pada tahun 2020, sekitar akhir bulan Oktober, di Desa Pasir Gelis, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, terjadi bencana tanah longsor yang mengakibatkan 2 orang tewas tertimbun. Longsor tersebut terjadi diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan secara terus-menerus hingga mengakibatkan Sungai Ciputra Haji dan Sungai Cikasako meluap. Teman-teman semua, ada kabar buruk nih dari teman-teman kita di Desa Sukamaju. Apa sih kabar buruknya? Yuk, kita simak bersama-sama. Nah, teman-teman semua, barusan kan kita sudah menyimak bersama-sama kabar dari teman-teman kita di Desa Sukamaju. Oh iya teman-teman, jika kita yang mengalami musibah seperti yang dialami oleh teman-teman kita di Desa Sukamaju, kita harus turut merasakan kesedihannya ya. Apalagi kalau tidak ada yang menolongnya. Wah, pasti mereka sangat sedih ya. Nah, sebagai sesama manusia, kita harus saling tolong-menolong. Di sini Siti dan teman-temannya mengajak kita untuk membantu teman-teman kita yang sedang kesulitan di Desa Sukamaju. Wah, Siti dan teman-temannya sangat baik ya.
ia mau menolong teman-teman kita yang sedang mengalami kesulitan. Nah, jika kita dibantu oleh teman atau saudara kita jangan lupa mengucapkan terima kasih ya teman-teman. Teman-teman, tadi kan kita sudah belajar mengenal bencana alam dan sudah diajak oleh Siti untuk saling tolong-menolong terhadap teman yang sedang mengalami musibah. Lalu kita tidak boleh lupa untuk mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah membantu. Teman-teman semua, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai berjumpa kembali. Bye.